Berikutnya yang terakhir adalah eskalasinya. Eskalasi itu tinggi rendahnya konflik, naik turunnya. Nah, kita juga perlu menangkap itu menggunakan alat-alat ini ya. Alat-alat berupa kertas, berupa catatan, berupa lakban, spidol, dan seterusnya. Nah, selain itu dalam proses, tentu kita bisa selama proses ini di lapangan misalnya proses sosial terjadi dinamis dan sangat cepat, itu kita juga bisa memanfaatkan audio recorder. Jadi rekaman ini jangan lupa nanti juga baterainya, dan jangan lupa kabelnya yang bisa mengakses ini yang pasangannya. Oke, nah ketika dimungkinkan juga perlu membuat dokumentasi, apakah menggunakan kamera yang ada di kantor, apakah menggunakan HP-nya yang cukup. Tentu kalau perlu tripod atau monopod ya silahkan dipersiapkan tentunya alatnya itu ya. Apakah nanti ada perlu alat-alat lain ya, tentu kita siapkan sesuai itu. Apakah perlu tripod, ini kita siapkan. Termasuk jangan lupa charger sesuai alat yang dibawanya, karena begitu menggunakan baterai, kalau chargernya tidak dibawa tidak bisa bekerja lagi. Ini alat-alat yang penting yang perlu kita persiapkan untuk pemetaan konflik dari 1 sampai 6 tadi, dari objeknya, subjeknya, sejarahnya, para pihak, gaya sengketa, dan eskalasi serta basis klaimnya. Nah, yang kelima adalah teman-teman nanti bisa mendokumentasikan kegiatan pemetaan konflik ini. Nah, dokumentasi apa yang diperlukan? Ya, dokumentasi itu bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk foto, video. Ya tadi, kalau dalam bentuk teks ya ini tadi bisa di sebagai alat tangkap lapangan. Nanti juga bisa disalin di kertas yang bisa mudah dibawa, atau catatan-catatan kecil. Jangan lupa bawa itu. Kalau nanti dokumentasinya dalam bentuk audio, tentu recorder, jangan lupa dikosongkan memorinya atau flash disknya. Kalau dokumentasi dalam bentuk foto, ya silakan nanti disediakan ruangnya dan disimpan di mana. Nah, itu bisa mendokumentasikan. Yang berikutnya adalah kalau sudah tadi dipetakan, kemudian sudah ada dokumentasikan dokumennya, kemudian mau diapakan? Nah, tentu dengan posisi dan kondisi masing-masing pihak tadi, tentu kita akan lihat alternatif pilihan seperti apa. Nah, di sini kita dalam perencanaan ini kita bisa berdiri pada salah satu pihak. Kalau begitu, kita akan memilih yang mana? Dengan bukti klaim yang ada, dengan gaya sengketa para pihak yang lain, kita akan milih alternatif yang mana? Ada 2 kelompok besar pilihan penyelesaian sengketa. Yang pertama, legitasi. Yang kedua, non-legitasi. Apa maksudnya? Legitasi adalah penyelesaian melalui jalur pengadilan. Ya, artinya kapan dilakukan? Ketika dokumen-dokumen kita kuat, kita merasa menang secara sahih di depan pengadilan, kita bisa menang. Itu pilihan legitasi adalah yang baik. Tapi dalam legitasi itu nanti ada konsekuensi. Pasti ada yang benar, pasti ada yang salah putusannya. Dan resikonya ketika nanti hubungan berikutnya, ketika pihak lain dipersalahkan dan kemudian diberi sanksi, resiko hubungan sosialnya akan sedikit terganggu. Itu resikonya. Tapi yang pilihan kedua adalah non-legitasi, di luar pengadilan. Ada banyak pilihan di luar pengadilan itu, artinya tidak melalui jalur pengadilan tapi melalui luar pengadilan. Baiknya apa? Baiknya adalah kita mesti menjaga hubungan baik, menjaga pihak lain tidak merasa malu atau merasa kalah. Ada beberapa hal. Pertama yang adalah negosiasi. Negosiasi ini tanpa pihak lain, jadi para pihak saling nego. Yang kedua, mediasi. Mediasi bisa, kalau negosiasi tidak selesai, meminta bantuan pihak ketiga untuk menjadi mediator, mediasi. Kemudian ada lagi fasilitasi, bisa fasilitas yang lain, kemudian arbitrase, ada di situ ada arbiter yang kemudian keputusannya kita ikuti. Kemudian ada adjudikasi, adjudikasi juga ikut. Kemudian ada lagi penilaian ahli, jadi ada saksi ahli dan seterusnya. Itu ada pilihan alternatif di luar pengadilan. Sebaiknya dikedepankan dulu yang di luar pengadilan. Kalau mediasi, kita juga bisa mengajukan mediator, sifatnya mengajukan. Kalau lewat pengadilan nanti biasanya ditawarkan ada waktu sesi untuk mediasi,
apakah masing-masing akan mengajukan mediator gitu? Iya, atau bantuan hukum yang lain tidak. Tapi kalau misalnya negosiasi tidak ada penawaran itu. Tapi kalau mediasi biasanya para pihak bisa mengusulkan mediatornya ini. Oke, itu teman-teman di dalam perencanaan tadi kira-kira nanti akan didapat. Nah, nanti karena ini ada dari 8 tadi ada 3 pokok bahasan yang teman-teman harus menguasai kompetensinya. Pertama, pokok bahasan yang keempat, merencanakan pemetaan konflik sumber daya alam. Memetakan yang 6 hal tadi harus kuasai. Nah, pokok bahasan yang ke-7 nanti tentang rencana penyelesaian konflik melalui jalur legislasi. Tentu harus ada penugasan nanti di sana. Silakan nanti selesaikan. Tentu dokumen-dokumen apa yang harus kita siapkan untuk menguatkan bukti-bukti pengadilan. Foto dokumen yang lain dapat dari mana dokumennya nanti silakan rencanakan. Kemudian aturan-aturan apa yang di dalam peraturan hukum itu menjadi kewajiban kita dan kewajiban orang lain, serta hak kita dan hak orang lain. Tugas yang ketiga adalah kalau kita melalui jalur non legislasi, baik negosiasi maupun mediasi, pertama nanti ada tugas tawaran kita apa ya yang paling maksimal. Nanti harus tawaran tengah, tawaran yang paling jelek-jeleknya penawaran, sehingga kita dapat kesepakatan. Itu perlu diidentifikasi dan disepakati dengan institusi, karena nanti yang maju hanyalah negosiator. Juru runding itu atas nama institusi, bukan atas nama pribadi. Nah, kemudian personnya siapa yang diusulkan menjadi juru runding? Pastikan dia menguasai informasi itu dengan baik dan bisa mengkomunikasikan dengan baik. Nah, kalaupun mediator, nah kita usulkan mediatornya siapa? Paling tidak kita sudah tahu track recordnya kita, dan kemudian diusulkan kepada pihak lain. Kalau itu disepakati, itu menjadi calon negosiator usulan kita. Jangan juga kita memaksakan ketika pihak partner kita lawan berkonflik kita kemudian tidak setuju mediator yang kita ajukan. Termasuk lokasinya mau di mana, itu perlu direncanakan. Oke, itulah materi yang perencanaan penyelesaian konflik sumber daya alam. Selamat belajar. Saya Gamin dari studio mengucapkan sukses untuk kawan-kawanku semua. Salam sukses, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.